Ada kalimat an'amta atau membagikan lapan an'amta jadi an'amtu atau menjadi an'amti. Ini adalah akan merubah makna. Lahan dengan merubah makna niki, apakah ia sengaja merubah atau dia tahu sama sekali dia tahu hukum. Nah, ia disebut bahwa apabila lahan dalam membaca disebabkan oleh karena salah cara memberikan harakat daripada salah satu huruf yang penting atau merubah makhraj sehingga terjadilah perubahan makna dengan makna si sebenarnya jadi makna isi lain. Nah, dengan sebab lahan niki tak anggap yang dia membaca Al-Quran, dia tanggap dia mengadu kalimat lain. Nah, ini makna daripada yazharu annahu la ya'ti bitilkal kalimat. Jadi jelas-jelas ya dia kanggo mendatangkan kalimat dengan kalimat lahan niki annahu ghair Qur'anin, karena dengan sebab lahan isinya tak anggap yang dia Al-Quran dengan sebab salah walaupun ada sekian itu, walaupun ada sekian huruf mengakibatkan terjadinya perubahan arti. Nah, inilah yang terparan bahwa seolah-olah yang di Al-Quran baca dengan sebab dia baca Al-Quran nyebabang salatnya jadi dia tertentuang sahna dalam arti dia bau menentukan sah salat. Falam tatawaqqaf sihhatus salati hina izin, maka tidaklah terhenti kesahihan salat ketika itu. Alih atasnya artinya di saat nasilahan niki dia bau menyebabkan salat jadi sah, justru akan membawa kepada salat jadi batal. Bal ta'ammuduha walau mimsli hada, tetapi sengajanya sekalipun seperti ini mau bertilun dapat membatalkan puasa atau membatalkan sholat. Artinya lamun sengaja misalnya maka berbeda kanca Al-Quran tak ada baca niki lalu menyebabkan terjadi perubahan arti dengan sebab berubah sekian huruf dalam segi barisnya. Lah yang sengaja segera jadi berpengaruh terhadap sahabatnya sholat. Marak niki misalnya tadi, maka jelas otomatis membatalkan sholat. Karena ia teranggap mengucapkan kalimat selain daripada Al-Quran di dalam sholat, mengucapkan kalimat lain daripada Al-Quran di dalam sholat. Au pi ghairihi, atau pada yang lainnya. Kalau pada yang lainnya sahhat salatuhu, niscaya salah salatnya. Jadi lamun dalam soal Nabi si menentukan lahan, si mengakibatkan terjadi perubahan arti, mengakibatkan ia apabila disengaja salatnya akan tidak sah. Lagu apabila tidak sengaja cuma ia keliru dalam memberikan harakat daripada salah satu huruf si terakhir sangat penting. Nah, ini yang dia disampaikan membatalkan sholat. Sahhat salatuhu wal qudwatu bihi, sah sholatnya dan sah juga ikutan dengan artinya imamahnya, dapat memberikan pahala jamaah. Illa idza qadira, kecuali apabila dia mampu. Artinya mampu untuk membaca dengan tepat dengan nelahan. Kemudian ternyata baca dengan cara lahan. Wa alima, dan ia tahu bahwa dirinya lahan. Wa ta'amada, dan sengaja. Li'annahu
hina idzin, karena bahwasanya ketika itu hina qadira wa alima wa ta'ammada thumma lahana kalamun ajnabiyun, dianggap dia ucapan yang lain, bukan dari Al-Quran semata-mata. Wa haythu batalat salatuhuna, dan sekira-kira batal solatnya di sini, yabtulul iktida'u bi, maka batal pula lah pengikutan dengannya. Jadi lamun solat batal, jelas iktida'na otomatis batal. Apabila terjadi sebaliknya, boleh jadi kadang-kadang iktida'na nesa lagu solatnya masih tetap. Niki apabila tanggap solat batal, berarti otomatis iktida'na jadi batal. Apabila hal niki yang melakukan adalah imam maksudnya, berarti batal salat imam niki. Lalu batal salat imam, jelas berarti dia terkanggu mengikut terhadap imam si batal salatnya. Lakin lil alimi bihalihi, tetapi bagi orang yang mengetahui dengan kelakuan daripada imam yang salah itu. Jadi sinenau tentang bahwa imam salah cara membaca, dan dengan sebab salah cara membaca niki mengakibatkan terjadi perubahan makna, dan perubahan makna niki mengakibatkan dia anggap yang dia membaca Al-Quran, dan dengan sebab para dia membaca Al-Quran dalam solatnya, maka yang menyebabkan solat jadi batal, berarti tidak pun tidak sah bagi dengan sinaunya. Adapun dengan sinenau tentang desahnya, tentang desah iktida'na, maka sah dengan sinenau niki, dalam arti mau ia pala berjamaah, walaupun imam niki menurut dengan sinenau ia batal salat. Cuma sinenau niki jelas sinenau, lantaran sinenau maka tetap ya sah iktida'na dan jelas sah salatnya. Kama qalahul Mawardi. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi. Waqtara as-Subki, dan telah memilih oleh Imam Subki, maqtadahu qaulul imam, apa yang telah menuntut akan dia oleh ucapan imam. Laisa lihada qira'atun, tidak ada bagi ini qiraat ghairul Fatihah, selain daripada Fatihah. Nah, adapun sebagian daripada para ulama mengatakan bahwa si permasalahan dalam soal lahan yang menyebabkan terjadinya perubahan arti, kemudian menyebabkan terjadinya teparan yang tidak membaca Al-Quran, adalah apabila Fatihah ini. Li'annahu yatakallamu bima laisa bil Qur'anin, karena bahwasanya imam yang membaca dengan salah ini dikatakan dia yatakallamu bima laisa bi Qur'anin, dia sedang berbicara dengan pembicaraan yang sesungguhnya bukan Al-Quran, dengan gara-gara salah itu. Gara-gara salah. Bila daruratin, tanpa ada terpaksaan, minal butlari, daripada kebatalannya mutlakan secara mutlak. Walau iqtada al-zan biman zannahu ahlam. Nah, jadilah munsi beruk niki fokusan pembicaraan adalah apabila imam lahan dengan sebab lahannya teparanin ia ndekna sedang membaca Al-Quran, lagu kalimat lain si sedang baca. Dengan sebab demikian solatnya jadi dia sah imam niki. Nah, kemudian apabila salat imam niki dinasah, berarti iktidak, pengikutan makmum sinenau terhadap imam salah niki, berarti dinasah iktidaknya, dinasah ikutan. Berarti sinenau dia mau pala berjamaah. Adapun si ndek nenau bawa imam niki lantaran lahan dia tahu ilahan, dia tahu yang ndek membaca Al-Quran, dia tahu yes salah dari segi batal salatnya, maka si ndek nenau niki tetap niki mau kepala jamaah. Nah, mungkin si kedua, walau iqtada, dan jikalau mengikut seorang makmum ini mengikut biman zannahu ahlan,
dengan orang menurut persangkaan si makmum ini, orang yang diikuti itu orang ahli lil imamah, orang yang ahli untuk jadi imam, dia pantas, cocok ya untuk jadi imam. Fabana khilafuhu, tetapi dalam kenyataannya berbeda, jelas bedanya. Artinya lamun bro persangkaan ya dengan si ahli, si pantas, si cocok jadi imam, lagu demena coba perhatiannya ya berbeda. Ternyata dengan si ahli yang jadi pantas. Beruan contoh gambaran masalahnya. Ka'an zannahu qari'an, seperti makmum itu mengira itu si imam qari'an, seorang yang qari', yang ahli baca Al-Quran, ahli baca Al-Quran. Au ghairu makmumin, atau bukan makmum. Au rajulan, au akilan, atau seorang berakal. Artinya niki maksudnya si kedua niki, si makmum menyangka si tahu dia berimam niki dia ada makmum, ya sangkanya imam, lalu ternyata makmum. Si kedua menyangka bahwa isi jadi imam niki sebut dengan mama, lalu ternyata dia ada mama. Au akilan, atau menyangka yang betul-betul dan berakal. Fabana ummiyan, maka ternyatalah dia orang yang ummi, dia tahu baca, dia tahu nulis, ummi. Au makmuman, atau ternyata memang yang disangkanya bukan makmum, ternyata makmum. Yang disangkanya laki-laki, ternyata imra'atan, yaitu adalah perempuan. Au majnunan, yang disangkanya orang berakal cerdas, ternyata adalah dengan jogang. Berjalan keluar dalam menawar dikit. A'ada salata, maka wajiblah orang yang salah persangkaannya itu mengulangi salatnya. Wajib dia mengulangi salatnya. Wujuban, mengulangi salat adalah wajib. Kenapa? Litaksirihi bitarkil bahsi, karena terledornya dengan meninggalkan membahas. Arti membahas ini adalah meneliti. Dia ada teliti dan hati-hati. Dia seluruhnya ikut terhadap imam hanya menurut persangkaannya adalah dengan isi pantas untuk jadi imam. Ternyata berbeda kejasi yakinina, maka dengan semacam ini kita tahu astaga, ternyata si anu dia si jogang-jogangan tu jadi imam. Ya, maka wajib mengulangi solat, atau dengan sebab dia menyangka bahwa ini adalah dengan si qari, si bagus bacaan, ternyata dia si bagus bacaan itu. Persangkaan ini berarti persangkaan dengan si jadi imamnya adalah si pantas untuk jadi imam, lalu ternyata dia pantas. Wa ini tada biman zannuhu mutatahhiran, dan jika seorang makmum mengikut dengan seorang imam yang persangkaannya orang ini adalah orang suci, artinya daripada hadas, fabana za hadatin, maka ternyatalah dia orang yang punya hadas. Dia punya hadas, walau hadatan akbara, sekalipun hadas besar, au za khabatin, atau hadas yang kecil. Maksud hadas besar dan niki dia kan ia tokol dalam keadaan tenang, terus tinduk kerok dalam keadaan tokol niki, antena mimpi sampai inzal sugul mani, niki kan wajib mandi, walaupun dia wajib wudu, karena dia batal wudu dalam salam sugul mani. Lagu imam namum niki menyangka bahwa imam niki adalah imam yang suci daripada hadas yang disebut walau hadatan akbar,
Jadi lamun hadas akbar niki tergantung daripada Nabi si penyebabang ia. Lamun hanya sekedar dengan sebab inzal di saat mimpi adalah dia batal, cuma wajib mandi karena itu parang mengandung hadas akbar. Nah, lamun mandi ya berarti hilang hadas akbar. Lantaran uduk dan iman batal cukup dengan mandi doang. Dinara penyebab uduk batal uduk salainan. Auda khobathin, atau dia mempunyai kotoran, ya kotor. Niki khafiyin, kotoran yang tersembunyi, kotoran yang sembunyi dia datang kita isi makmum. Cuma memang ia berdoyan kotoran isi dia ada penggitan kemungkinan jadi di dalam pakaian atau di dalam pakaian kelambina misalnya di dalam bagian dalam kotoran itu. Walau pi Jumatin, sekalipun pada Jumat, in zada alal arba'ina, jika lebih atas 40 jamaah itu, fala tajibul i'adatu, maka tidaklah wajib i'adah. Jadi lamun memang jamaah lebih daripada 40, kemudian ternyata imamnya yang menanggung kotoran isi merupakan salah satu penyebab daripada batal solat karena salah sopok daripada syarat sah solat niki adalah bersih pakaian daripada kotoran, daripada najis, bersih awak, bersih tempat. Mungkin ini dia kita semakmum ia dalam keadaan kotor, makmum mengira bahwa imam niki ia dalam keadaan bersih daripada kotoran-kotoran baik pakaian maupun awak ataupun tempat. In zada al arba'in, jadi lamun lebih 40 jamaah salat Jumat niki, maka taktibar bahwa solatnya adalah solat yang benar. Artinya tidaknya berarti niki adalah sah gugur salat Jumatnya. Sedangkan imam isi dalam keadaan kotor niki jelas ya batal karena syarat sahnya luput salah satu ialah bersih pakaian dia bersih. Fala tajibul i'adatu, karena dianggap dia sah tidaknya la tajibul i'adah, tidaklah wajib i'adah. Qala law sanna Allah ta'ala wa in kana al-imamu aliman, dan jika ada seorang imam itu tahu lintifai taksiril makmum, karena ketiadaan teledornya si makmum. Niki imam sendiri idau dan diri dalam keadaan mengandung kotoran, idla amarata alaihima, karena tidak ada tanda-tanda atas keduanya baik atas imam maupun atas makmum. Wa min samma, dan dari karena itulah hasala lahu fadlul jamaah, maka terdapatlah baginya keutamaan daripada salat jamaah. Nah itu. Jadi lamun imam menau ketiadaan taksir dan makmum, kemudian dinarak tanda-tanda bagi imam maupun makmum tentang arakna khabas, kotoran-kotoran, maka bau ia padul jamaah, bau ia keutamaan daripada jamaah. Amma idza bana za khabathin, adapun apabila jelas-jelas itu si imam mempunyai kotoran zahirin yang nyata, namun sebelum dikilah khabatin khafiyin yang tersembunyi ni, dia dah tahu isi makmum, dia tak si makmum niki makin kotoran si zahir, payal zamuhul i'adatu, maka wajiblah baginya untuk mengulangi setelah mengadakan pembersihan daripada kotoran yang zahir itu. Payal zamul i'adatu, maka wajiblah atasnya mengulangi solat ala ghairil a'ma,
atas selain daripada orang yang buta. Kumbekna karena lamunan buta ini kan dia dah tahu ya, dia dah sermina bahwa bagian pakaian daripada imam niki arak kotoran. Jadi di narak badaya dah, di narak badaya. Kecuali lamunan badaya, bapak peringatan niki dia ada sermina arak kotoran niki le awak le pakaian daripada imam sabaru niki. Batur-batur niki sampun iadah solat makin. Paling ada mungkin kita tahu setelah dia paling terbada lagu paling ada cerminan paling terbada, maka dengan demikian wajiblah iadah si buta ini karena ia sampun wikan dengan sebab pemberitahuan daripada jamaah salai. Illa al-i'adah ayal zamul i'adatu ala ghairil a'ma li taqsirihi karena keterbatasannya wa huwa ma bi zahirit thawbi. Apa itu yang dimaksud dengan khabatin zahirin itu? Yaitu kotoran bidhahiri sahabi yang berada di kenyataan daripada baju, misalnya di punggung baju tempat mudi ataupun dek yang mudi, yang penting bau kita lah. Wa in hala bainal imami wal ma'mumi hailun, sekalipun terdinding antara imam dan makmum itu oleh satu dinding. Maksudnya marah ini kita imam dengan makmum terpisah dengan dinding sehingga makmum tidak bau sudah cerminan ruang kotoran si arak le bagian zahir daripada pakaian. Kubek tidak cerminan karena ia terhalang isi dinding ni. Ia terhalang isi dinding ni. Maka lantaran terhalang sedinding nikah, maka makmum bebas cerminan. Walaupun marak nikah tetap keparanin bahwa nikah adalah merupakan kotoran zahir. Si bau tergita cuma dia terhalang sedinding. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal awjahu fi dhabtihi, dan yang paling jelas pada dobitnya apa itu? Ayyakuna bihaitu lau ta'ammalahu, bahwasanya dengan sekira-kira kalau dia merenungkan merenungkan akan dia al-ma'mum dan makmum ra'ahu, pasti dia akan melihatnya. Artinya lamuna teliti makmum untuk menyaksikan akan kotoran si zahir niki, dakak jakna mulai lebalik dinding si memisahkan antara imam tipal makmum, maka bau sina cerminan lamun teliti. Qala wal khafiyyu bi apa ni law ta'ammalahu al ma'mum, jikalau meneliti akan dia oleh makmum ra'ahu, pasti dia melihatnya. Wal khafiyyu bi khilafi, sedangkan kalau yang tersembunyi itu berbeda dengan yang zahir, berbeda dengan yang zahir. Namun ini tidak jelas tidak bau kita karena nanti yang khafi tersembunyi. Wasahan Nawawi, dan telah mensahihkan oleh Imam Nawawi fi tahqiqi, pada tahqiq. Apa itu yang disahihkan itu? Ada mawujubil i'adati mutlaqan, yaitu tidak wajibnya mengulangi solat yang dilakukan secara berjamaah dengan orang yang zahir kotoran pada dirinya. Ini menurut Imam Nawawi bahwa beliau ini mengatakan secara mutlak. Nabi sebab sehingga saat nikah adalah mungkin menurut Imam Nawawi sesuatu hal yang darurat. Lagu dia deman dalam batas darurat karena Nabi karena ini misalnya arak waktu. Nah adapun lamun kepepet jadi waktu ini naruan gawe sugul waktu dan kena melanjutkan perjalanan untuk sebuah perusahaan misalnya. Pokoknya kesulitan, ini darurat. Nah, adapun Imam Nawawi mengatakan mutlakan, ay daruratan atau gairo daruri, mau darat atau tidak darurat. Nah, ini tentang imam isi menanggung kotoran le awakna atau pakaiannya, baik kotoran si khofi si tersembunyi ataupun kotoran dia nampak.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa sahha iktida'u salimin bisulusain al-bauli, dan sah ikutan orang yang sehat, ikutan orang yang sehat, yang sejahtera. Maksud dengan sehat sejahtera ini adalah dengan sindikna sulusul baul terhadap dengan isi sulusul baul. Karena sulusul baul ini adalah terus sugul pendeknya, maka wajib na solat lagu dengan sekali wuduk, karena wuduk dan iki ndekna berniat untuk mengangkat hadas, lagu berniat untuk boleh solat, ya boleh solat. Awil madhi atau sulusul madhi, paranin mazza niki dan terus sugul madhi. Madhi niki kan najis ya. Najis ni babang terjadi madhi ialah dengan isi selalu syahwat tinggi, lagu dan saluran. Niki paranin mazza. Berbeda kanca wadi. Lalu wadi niki adalah sugul cairan lantaran kelelahan. Niki wadi. Ini sugul terus marak ni ke baik baul, pendek, ataupun mazi, ataupun wadi, ataupun mungkin cairan-cairan lain selain daripada mani, maka niki adalah termasuk ya gairu salim, kepada ni kena sehat lantaran arak keluar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala awid darrati, atau cairan-cairan yang lainnya, cairan-cairan selain daripada mazi ataupun wadi, selain daripada nikah, selain daripada baul, selain daripada pendek. Qala wa qa'imun biqa'idin, boleh orang yang salat berdiri mengikuti imam yang duduk. Ini imam lain melinggih, kemudian ia sendiri jadi makmum nganjeng, karena memang ini sampun terjadi zaman Rasulullah SAW. Masih disebut dalam Sahih Bukhari ini, dalam Sahih Bukhari riwayat Imam Bukhari bahwa Aisyah di suatu waktu ia solat le waktu Rasulullah SAW Nabi sakit le masjid. Artinya mulai jak sebenarnya Abu Bakar suruh jadi imam. Lagu ini wagen sugul suara Abu Bakar tahun pelinggi dan suruh ia jadi imam, karena Nabi pasti tersedih doa. Lagu walaupun marak nikah Abu Bakar dulu jadi imam, lagu ngonek-ngonek Rasulullah pun datang. Rasulullah datang dia nak kawa jadi imam dalam keadaan nganjeng, tokol melinggih dana Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar ngonek jadi imam taras jamaah lain, maka berubah ia jadi makmum daripada Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah jadi makmum, imam nikah adalah dalam keadaan melinggih, Abu Bakar ya ngancang. Nah, jadi gerakan-gerakan daripada Abu Bakar nikilah ia turut si makmum, sementara Abu Bakar nyerminan gerakan daripada Rasulullah si memimpin jamaah yang cara duduk. Jadi qaimun biqaidin wa mutawaddi'un bi mutayammimin, sah salat makmum yang pakai wudu terhadap imam yang pakai tayamum. Kan lek waktu tayamum niki baik hadas kecil maupun hadas janabah, hadas tapi termasuk hadas haid, hadas nifas pada entan rukunnya, baik untuk wudu ataupun untuk mandi. Ya pada aniki adalah kebetulan misalnya isi jadi imam niki dengan isi bersuci dengan tayamum, kemudian makmumnya adalah bersuci dan cara wudu, kanggo ya sah iktidaknya dan dapat pahala. Lah dengan sebab niki la talzamuhu i'adatun, karena dianggap sah orang yang berudu berimam pada imam yang tayamum, maka setelah normal misalnya arah air ini padahal selesai sembahyang, imam dalam keadaan bertayamum,
kanggo na dende iadah. Lama iadah berembe ya sunat mau pala sunat lagu ndek ketelaziman untuk iadah karena nanti sampun terikat wajib ibadah dan ibadahnya teparani ibadah solat dengan cara berjamaah. Nah ini adalah pengikutan, artinya makmum sehat walafiat sementara imam sulusul baul. Makmum dalam keadaan nganjeng, imam tokol, kemudian makmum menggunakan uduk sedangkan imam ya tayamum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa kuriha, dan dimakruhkan iktida'un bifasikin, yaitu iktidak mengikut dengan imam yang fasik. Berarti makruhan yang pelunggu sindik fasik mengikuti imam fasik. Wa mubtadi'in, dan ahli bid'ah. Ahli bid'ah dalam Maliki sebutnya karafidin, seperti Syiah Rafidah. Syiah Rafidah niki adalah isi kadang-kadang ia melakukan sesuatu isi dekna lakuan si Rasulullah dan dilakukan para sahabat. Lalu coba karena Syiah niki kan pada dasarnya yang mengikuti Ali bin Abi Thalib. Lagu Syiah Rafidah adalah termasuk sekte daripada Syiah isi jauh penyimpangannya dengan syariat Islam. Maka penyimpangan niki Syiah Rafidah para nina ahli bid'ah. Maka yang kelompok sini dia ahli bid'ah makruh terikutin Syiah Rafidah isi melakukan hal-hal si bid'ah. Wa illam yujad ahadun siwahuma, sekalipun tidak dijumpai satu orang pun selain daripada keduanya, niki pokoknya sekik pasal sekik bid'ah, sekik pasal sekik bid'ah. Dinara lain sini ikuti si paksek ni doa atau si terpaksa ni doa, tapi si bid'ah ni sekalipun dinara selain. Jadi sekalipun dinara imam selain daripada si pasek, selain daripada si Rafidah, kemudian hanya misalnya jadi imam dinara selain, maka dalam hal ini makruh yang pelunggu ikuti dalam arti dia mau pahala berjamaah. Malam yasha fitnatan, selama dia tidak takut fitnah, artinya dia berjamaah mungkin dia dengan si pasek niki atau dia dengan si ahli bid'ah niki, niscaya akan timbul fitnah. Mbes mana boleh jadi tereka si batur, terawusin si batur, teparan takabur si batur, teparan sombong si batur di mele ikut berjamaah dengan si anggapnya lebih rendah kotor daripada ia. Waqila, dan dikatakan la yasihul iktida'u bima, tidak sah iktidak dengan orang fasik ataupun orang ahli bid'ah. Wa quriya aidan, dan dimakruhkan juga iktida'un bimusawisin, mengikut imam yang suka waswas. Yang pelungun dia tergirang waswas, kemudian imam ni ke waswas kanti 5 kali 6 kali Allahu Akbar, Ali Allah waswas niki makruh. Kemudian wa aklapin, dan makruh kita mengikut imam yang tidak khitan, maksudnya dia bersunat imam niki. Dia bersunat lantaran Nabi, lantaran ia masih kode dia mantas sunat, atau mu'alaf, ia pintar cerdas, bahkan sebelum Islam ngapal banyak hal, ngapal Quran, ngapal kitab-kitab selain, cara dengan Islam solat wa apalnya. Tema Islam, dekman lagu sempat bersunat, maka dia diparanin tabi'u adamil muqallifi lil muqallif, artinya dengan si sampun bersunat mengikut dengan seniman bersunat. Dan ini makruh sekalipun marah si buruk niki sekedar makruh. Jadi tidak mau pahala jamaah salat memang tetap sah, lakinnahu khilaful aulad, tetapi termasuk khilaful aulad. Waqtara Subqi,
dan telah memilih oleh Imam Subki wa man tabi'ahu dan orang-orang yang mengikutinya, mengikut daripada Imam Subki, intifa al-karahah, tidak makruh. Nah, niki menurut Imam Subki, kemudian banyak pengikut-pengikutnya masih menganggap tidak makruh, walaupun imam niki ya dalam keadaan iman bersunat. Kumbe nanti si memakruhkan niki karena ia khawatiran di dalam kulfah si iman tersedik, kulit iman tersedik niki terdapat kotoran-kotoran isi dia bersih. Misalnya menek, ya misalnya menek kan kulfah niki ia bau menutupi lubang kepala zakar, maka dengan menek misalnya dia bau sudah bersih jaga datang bagian dalam kulit daripada kulpah niki. Nah, ia ada makruhan. Dan ada pun lamun Imam Subki jadi makruhan. Kumbeknya karena ia kesulitan untuk nyugulang ia, maka kotoran syarat di balik kulit dikit parahnya bagian dalam, termasuk masih dalam bentuk khabatun khafiyun, ialah kotoran yang tersembunyi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala idza ta'azzaratil jama'atu, yaitu intifaul karahati idza ta'azzaratil jama'ah, illa kecuali khalaq min man takrahu khalfahu, kecuali di belakang orang-orang yang makruh berada di belakangnya, bal hiya abdalu. Jadi maksudnya para niki lamun arah dengan Sulaiman bersunat niki dalam hal selainannya sangat bagus, kemudian arah dengan isi dia cocok untuk jadi imam, terbandingan kaca dengan isi Iman bersunat lagu dari hal selain ia sangat cocok, maka ialah ia jauh lebih afdol terbanding kaca dengan isi dia pantas jadi imam dengan alasan-alasan seperti ini kan. Bal ya abdaul, bahkan ia lebih afdal minal infirad dibanding dengan salat sendirian. Jadi daripada salat sendirian ia wajib imam dan kadang yang bersunat. Wajaz zaman syekhuna bi anna, dan telah memutuskan oleh guru kita dengan bahwasanya la tadulu hina idzin, yaitu tidaklah sehilang ketika itu, balil infiradu abdalun. Artinya lamun syekhuna yang mengatakan Nabi ini bahwa syariang kemesa-mesa daripada berjamaah dengan si jaman bersunat niki. Jadi al-ibdaru afdalu bila wa qala ba'du ashabina, dan telah berkata sebagian daripada sahabat kita, wal aujau indinya, dan yang paling kuat, yang paling bagus menurut saya, ma qala Subki rahimahullah taala, apa yang dikatakan oleh Imam Subki, mudah-mudahan Allah nah, jadi niki dalam pelajaran niki masih berbicara tentang masalah iktidak, ya, iktidak. Pertama sebenarnya mengikut terhadap dengan si ilham niki. Kemudian si kedua mengikut dengan fasik ahli bid'ah. Kemudian mengikut terhadap dengan isi memiliki kotoran tersembunyi dan kotoran zahir. Dan si terakhir adalah mengikut terhadap dengan isi niki si akhlak niki sediman bersunah. Qala titimmatun wa udrul jama'ati kal jum'ati matarun yabullu taubahu lil khabari as-sahih, ay wa udrul jama'ati kal jum'ati matarun yabullu taubahu lil khabari as-sahih annahu sallallahu alaihi wasallam amara bis salati fi rihali yauma tarid yabullu asfala bi'ali bi khilafi ma la yabulun. Na'am katrul ma'i min suqupit tariqi udrun wa illam yabullahu li ghalabati najasatihi au istiqdarihi wallahu a'lam bissawab. Dan pada jemaah ini pengajian jaklo mungkin tentang masih